menyatakan ketidakpuasannya di hadapan Raden Wijaya. Namun karena tuntutannya diabaikan, ia memilih untuk membuat kekacauan di istana. Lembu Sora kemudian Assalamualaikum, salam rahayu, salam budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya di channel Herman Official. Kali ini di kesempatan malam hari ini saya sedikit berbagi cerita tentang sejarah pemberontakan kerajaan di Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha yang terakhir di Nusantara. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya. Dialah raja pertama yang memerintah kerajaan Majapahit dari tahun 1293 hingga 1306. Tahta kerajaan Majapahit dilanjutkan oleh Jayanegara sebagai raja kedua yang merupakan putra dari Raden Wijaya. Selama berdiri sebagai kerajaan, ada sejumlah pemberontakan di kerajaan Majapahit. Pemberontakan terjadi karena masalah internal dan eksternal kerajaan. Pemberontakan utama di kerajaan Majapahit ialah pemberontakan Ronggolawe merupakan tokoh penting dalam dibangunnya kerajaan Majapahit. Ia juga sahabat setia Raden Wijaya. Pemberontakan Ronggolawe bermula dari hasutan sosok yang gemar mengadu domba, yaitu Mahapati. Pemberontakan Ronggolawe merupakan pemberontakan pertama di Majapahit sejak berdirinya kerajaan Majapahit. Mahapati senang mengadu domba sehingga menimbulkan permusuhan antara pejabat yang satu yang satunya lagi antara sahabat-sahabat Raden Wijaya. Dan kenapa alasannya Ronggolawe sampai memberontak pada Majapahit? Karena jika dipikir, Ronggolawe salah satu orang penting di kerajaan Majapahit, orang yang berjasa di kerajaan Majapahit. Kenapa Ronggolawe sampai memberontak? Di masa kepemimpinan Jayanegara disebutkan sebagai Raja Majapahit yang mengalami banyak sekali pemberontakan pada masa kekuasaannya. Bahkan kitab Paranato menyebutkan setidaknya terjadi 9 pemberontakan yang berhubungan dengan Jayanegara. Salah satunya adalah pemberontakan Ronggolawe yang terjadi pada saat Jayanegara naik tahta. Ronggolawe adalah salah satu sahabat setia Raden Wijaya, pendiri Majapahit yang turut berjasa dalam membangun Majapahit. Pemberontakan utama di Majapahit disebutkan dalam kitab Paranato bahwa perlawanan Ronggolawe adalah pemberontakan pertama kerajaan Majapahit yang diperkirakan terjadi pada tahun 1295 setelah kematian Raden Wijaya. Sementara menurut kitab Kartakarma menyebutkan bahwa Raden Wijaya meninggal pada tahun 1309. Oleh karena itu sering terjadi perbedaan dengan tantangan kapan sebenarnya pemberontakan Ronggolawe berlangsung. Maaf, saya bukan seorang sejarawan, tapi saya berusaha mengguri kisah-kisah sejarah
leluhur kita. Meski negara Kertagama memiliki banyak data yang lebih akurat dibandingkan para sejarawan meyakini pemberontakan Rogo-Lawe terjadi pada tahun 1295. Hal ini didukung oleh fakta lain yang menyebabkan bahwa Rogo-Lawe diduga meninggal pada tahun 1295. Penyebab pemberontakan Rogo-Lawe, Maraton menyebutkan pemberontakan Rogo-Lawe disebabkan oleh hasutan seorang pejabat licik. Beliau bernama Mahapati. Sejak berdirinya kerajaan Majapahit, Mahapati sangat senang mengadu domba hingga menyebabkan permusuhan di antara para sahabat Raden Wijaya. Penyebab pemberontakan Rogo-Lawe juga disebabkan dalam Kidung Panji Wijaya Karma dan Kidung Rogo-Lawe. Konon Rogo-Lawe merasa tidak puas karena hanya diberi posisi sebagai Adipati Tuban. Selain itu, pemberontakan juga dipicu oleh kekesalan Rogo-Lawe atas pengangkatan Nabi sebagai Ragrian Pati. Menurut Rogo-Lawe, jabatan tersebut seharusnya diberikan kepada pamannya, yaitu Lembu Sora, yang jasanya lebih besar daripada Nabi. Akan tetapi Lembu Sora justru tidak setuju dengan Rogo-Lawe dan tetap mendukung Nabi sebagai Pati. Suatu hari Rogo-Lawe menyuarakan ketidakpuasannya di hadapan Raden Wijaya. Namun karena tuntutannya diabaikan, ia memilih untuk membuat kekacauan di istana. Lembu Sora kemudian menasehati keponakannya untuk meminta maaf kepada raja. Rogo-Lawe menolak dan memilih kembali ke Tuban. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh Mahapati untuk menghasut Nabi. Mahapati melaporkan bahwa Rogo-Lawe sedang menyusun pemberontakan dan meminta izin kepada Nabi untuk menyerangnya. Rogo-Lawe yang mendengar serangan tersebut segera menyiapkan pasukan untuk menghadang prajurit Majapahit. Pertama, pertempuran akhirnya terjadi dekat Sungai Tambak Beras, Jombang, antara pasukan Rogo-Lawe melawan prajurit Majapahit yang dipimpin oleh Nabi Kebuana dan Lembu Sora. Dalam pertempuran tersebut, Rogo-Lawe terbunuh oleh Kebuana Brang. Sementara itu, Lembu Sora yang tadinya berada di kubu Majapahit tetap tidak terima dengan perlakuan kejam Kebuana Brang terhadap keponakannya, yaitu Rogo-Lawe. Oleh karena itu, Lembu Sora langsung menikam Kebuana Brang hingga tewas. Setelah pertempuran, Raden Wijaya tetap mengampuni semua anggota pasukan Rogo-Lawe. Dan begitu saja video kali ini. Silakan tekan tombol subscribe-nya dan share ke saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada kekurangan tutur kata yang kurang mengenakan hati panjenengan semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sukses selalu untuk panjenengan semua. Salam sehat, salam sejahtera, mantap, rahayu.